Halo, untuk hari ini kita akan berbincang-bincang atau membahas tentang komponen pada gearbox Scania. Komponennya yaitu ECA atau di sini disebut biasanya electrical clutch actuator. Jadi ini untuk mengatur secara otomatis engine disengine-nya clutch yang ada di transmisi. Nah, jadi ketika clutch-nya engine, maka putaran engine akan diteruskan 100% menuju ke transmisi. Kalau clutch-nya disengine, maka putaran engine akan diputus atau tidak diteruskan ke transmisi. Jadi untuk proses engine disengine-nya itu akan dilakukan secara otomatis oleh controller yang mengatur. Nanti controller akan mengatur clutch aktuatornya atau electrical clutch aktuatornya untuk mendorong dan menarik si clutch-nya. Kalau kita lihat di sini ECA itu ada beberapa generasi. Generasi pertama yaitu ECA 1. ECA 1 ini kalau kita lihat ini masih ada reservoirnya. Reservoir ini nanti diisi oli brick. Ini oli bricknya diisi di sini. Terus selanjutnya di bagian sini itu ada konektor. Kalau kita lihat ECA 1 itu konektornya masih dua ya. Jadi power utama dan ground utama itu dipisah dengan eh, wiring atau konektor yang lain ya. Jadi ini dipisah. Kalau yang lama ini dua konektor. Biasanya ini kelemahannya adalah problemnya di bagian power sama grounded-nya itu konektornya itu longgar sehingga akan menyebabkan error disconnection. Terus generasi selanjutnya yaitu ada ECA 2 ya. Di ECA 2 ini kalau kita lihat di sini konektornya sudah dijadikan satu buah konektor. Jadi tidak dua buah konektor sendiri-sendiri yang menuju ke controller ECA-nya ya. Karena di sini itu ada controller ECA. Nah, ini dijadikan satu menjadi konektornya lebih besar dan lebih kokoh sehingga menghindari terjadinya error power supply disconnection ya. Jadi menggunakan ECA 2. Terus selanjutnya kalau kita lihat generasi selanjutnya itu ada di transmisi untuk Scania Super. Itu di sini ECA 3 itu sudah tidak memakai reservoir lagi. Jadi untuk oli brick ini sudah tidak digunakan lagi di ECA 3. Nah, yang kita bahas untuk kali ini adalah ECA 1 dan ECA 2 secara detail akan kita bahas dalamannya dan cara kerjanya. Untuk ECA 1 dan ECA 2 ini yang membedakan nanti bagian konektornya ya. Di sebelah kiri ini adalah ECA 1. Yang konektor paling kiri itu 2 pin. Pinnya nanti satu untuk power supply, satu lagi untuk ground ECA utama. Terus selanjutnya sebelah kanan, di sebelah kanan ini nanti ada satu konektor. Ini jadi di sini kalau kita lihat itu ada U15 wake up, terus ada can-nya nanti ada can low sama can high sama pengaman can-nya yaitu can seal. Terus selanjutnya ada yang terhubung ke reservoir sensor ya. Jadi untuk mendeteksi level dari reservoir oil clutch-nya. Terus selanjutnya kalau yang paling bawah ini adalah motor ya. Yang paling bawah paling kiri ini adalah motornya. Jadi motor ini nanti akan menggerakkan worm shaft-nya ini maju dan mundur ya. Karena di sini yang berputar motornya itu nanti ada ulirnya, terus nanti shaft di dalamnya itu juga ada ulirnya. Jadi ketika motornya itu muter, nanti akan menggerakkan ulirnya worm shaft-nya ini maju atau mundur tergantung dari putaran motornya. Nah, terus nanti dari worm shaft-nya ini diteruskan menuju
ke sini, ke depan ini ya, silinder bagian depan ini. Ya, silinder utama ini nanti dia akan menekan oli yang ada di depan sini. Kebetulan nanti bagian sini itu akan terhubung dengan reservoir ya. Jadi reservoirnya itu ngisi oli yang ada di sini. Terus di sini ada valve sehingga ketika ada tekanan dari silinder ini tidak akan masuk ke reservoir karena di sini ada valve yang akan mengatur untuk hanya satu arah saja. Jadi dari reservoir ngisi ke sini bisa, tapi dari sini ketika ada tekanan tidak bisa masuk ke reservoir. Nah, nanti dari silinder ini nekan oli yang ada di bawah, nanti dia akan menekan atau meneruskan saluran olinya itu menuju ke atas. Nah, dari atas ini nanti olinya bakal menekan silinder yang besar ini, silinder yang besar atau sleeve cylinder. Nanti sleeve cylinder ini akan menekan rootnya ini untuk keluar atau masuk tergantung dari putaran motor. Jadi secara aliran nanti dari motor akan diteruskan ke Warren shaft, nanti akan diteruskan menuju ke silinder. Silinder yang kecil nanti akan menekan oli klat yang ada di depannya ini, oli klat di depannya ini terhubung dengan yang atas itu jadinya juga berpressure ketika yang bawah ini ditekan. Ya, yang atas ini pressure yang oli dari atas ini diteruskan menuju ke silinder yang besar yaitu sleeve cylinder. Nanti sleeve cylinder baru menekan rootnya ini. Nah, rootnya ini baru menekan yoke-nya si klat ya untuk mendorong atau menariknya. Terus selanjutnya kalau kita lihat di sini di ECA ini juga dilengkapi dengan istilahnya itu adalah inclination sensor atau sensor inclino ya. Tapi ada beberapa referensi penamaannya itu adalah acelero sensor ya. Jadi acelero. Jadi dia mendeteksi kemiringan dari unitnya. Jadi kalau unitnya itu tanjakan, turunan, atau lurus itu nanti dideteksi oleh inclination sensor. Terus selanjutnya untuk pergerakan keluar masuknya ini maksimum pergerakannya nanti adalah 90 mili, 90 mili. Terus sebelah kanan ini kalau kita lihat di sini ada ECA 2. Kalau ECA 2 sebelah kanan ini ada beberapa pin ya. Karena konektornya jadi satu sehingga ground sama power utama itu nanti jadi satu konektor. Nah, untuk ground utama itu nomor 7. Nomor 7 ini adalah ground utamanya. Nomor 8 itu adalah power supply utama. Ya, power supply utamanya atau U30 itu ya ke nomor 8. Kalau nomor 1 ya ini nanti ini CAN communication untuk CAN low-nya. Nomor 2 ini kalau kita lihat itu adalah seal-nya si CAN, pengamannya untuk CAN. Nomor 3 itu nanti adalah voltage power supply untuk sensor leveling dari ini ya, oil cloud-nya. Terus nomor 4 ini adalah CAN communication untuk high. Jadi kalau satu tadi low, yang 4 ini adalah yang CAN high. Nomor 5 itu adalah wake up signal. Ini nanti akan dari GMS akan ngasih signal ke sini untuk menghidupkan ECA 2. Nomor 6 itu nanti adalah input dari level reservoir dari oil cloud. Jadi kalau oil cloud-nya habis, nanti controller juga bisa mendeteksi seberapa level oil cloud-nya. Terus selanjutnya secara diagram ini perbedaannya ECA 1 dan ECA 2 itu adalah di bagian ECA-nya saja. Jadi kalau di bagian TMS atau Transmisi Management System itu nanti kalau kita lihat ini masih sama ya, TMS atau GMS sama ya.
gearbox management system atau transmission management system. Saya sebut di sini TMS saja ya. Jadi secara diagram kalau di TMS itu masih sama ya. Jadi ada B1. Nah, di sini juga ada B1, ini adalah pin B1 ya. Terus B19 di sini B19, B29 di sini B29, B32 di sini B32. Jadi konektor yang ada di TMS yang terhubung dengan ECA itu konektornya masih menggunakan konektor yang sama. Jadi tidak ada perubahan konektor di TMS, Transmission Management System. Jadi konektornya tetap pakai konektor B, pinnya juga sama urutannya B1, 19, 29 dan 32. Yang membedakan nanti adalah bagian ECA-nya. Kalau di bagian ECA 1 ini untuk power dan ground itu menggunakan konektor A. Jadi konektornya ini ada dua. Untuk di ECA 1 ini ya ada dua konektor, yaitu konektor A dan konektor B. Jadi untuk power dan ground itu di konektor A. Sedangkan untuk ECA 2 untuk konektornya itu hanya satu, makanya di sini tidak ada tulisan A dan B, langsung menunjukkan nomor pinnya. Jadi untuk grounded dan untuk powernya ini masih sama. Jadi groundednya itu adalah 7, powernya itu adalah 8. Kalau di sini ya urutannya sama. Groundednya adalah A2, powernya adalah A1. Terus selanjutnya untuk yang ke ini ya, pin yang menuju ke dari ECA yang menuju ke TMS ini urutannya juga sama. Di ECA 1 umpama B3, ini di ECA 2 pin 5. Terus di ECA 1 nanti B6, nanti di ECA 2-nya adalah 2. Nanti ECA 1 B4, nanti di ECA 2-nya adalah 1. Nanti ECA 1-nya adalah B5, itu nanti ECA 2-nya adalah 4. Nah, pinnya ini untuk apa saja? Ya sama saja, kita pakai yang referensi ini sama. Contohnya yang tadi 5 itu adalah untuk wake up sinyal, menghidupkan controller ECA-nya. Siapa yang menghidupkan? Yaitu dari controller TMS. Jadi Transmission Management System itu akan ngasih arus menuju ke wake up-nya, pin wake up 5 ini. Nanti wake up ini akan menghidupkan controller ECA-nya sehingga controller ECA-nya hidup. Ketika controller ECA-nya hidup, maka CAN-nya bisa komunikasi, yaitu nomor 1 untuk CAN low, nomor 4 untuk CAN high. Jadi 1 sama 4 ini nanti akan komunikasi dengan controller TMS ya. Terus selanjutnya kalau kita lihat di sini di ECA ini, nah untuk electrical actuator ini adalah komunikasi dari OPC ke ECA. Jadi dari OPC ke ECA itu maksudnya adalah dari transmisi menuju ke ECA-nya, controller ECA. Dari transmisi menuju ke ECA itu apa saja yang dikomunikasikan? Yang pertama adalah permintaan cloud position. Jadi nanti si ECA itu meminta ke TMS bahwa cloud posisinya itu mau di posisi mana, engine atau disengine itu tergantung dari OPC-nya. ECA nanti akan menerima perintah itu, nanti ECA bakal akan mengatur si motornya. Terus selanjutnya adalah RPM maksimum motor ya. Jadi kalau kita lihat di sini RPM maksimum motornya itu adalah 6.500 ya. RPM-nya itu adalah 6.500 untuk maksimum dan rilisnya itu dalam waktu 0,2 detik. Jadi jika kecepatan RPM motornya itu 6.500 maka siklatnya itu akan bisa rilis dengan waktu yang cepat 0,2 detik. Jadi klatnya itu rilis waktunya lebih cepat 0,2 detik. Itu kenapa ECA ini klatnya akan lebih awet karena proses disengine-nya itu sangat cepat bila dibandingkan dengan manual. Kalau manual kan
pakai injakan kaki operator ya, sehingga operator menginjak itu perlu waktu yang lebih lama, sehingga proses disenjitnya itu lama, clutch slip-nya itu akan lebih lama sehingga akan cepat aus. Nah, untuk ECA ini, untuk clutch-nya akan lebih awet. Terus selanjutnya komunikasi antara ECA ke OPC. Jadi ECA itu komunikasi menuju ke transmisi. Apa saja yang dikomunikasikan? Yang pertama adalah posisi dari motornya. Jadi motor ini nanti di sini ada sensor. Sensor ini nanti akan mendeteksi putaran motor itu berapa derajat. Sehingga nanti ECA itu tahu posisinya motor itu sudah muter berapa derajat, itu akan diinformasikan menuju ke TMS, Transmission Management System tadi. Terus selanjutnya adalah posisi dari sleeve cylinder. Sleeve cylinder ini adalah yang atas ini. Jadi sleeve cylinder ini pergerakan maju mundurnya itu di berapa mili itu nanti ECA akan ngasih tahu ke TMS juga. Terus selanjutnya adalah level dari reservoir fluid atau level dari ini ya, tangki reservoirnya si ECA ya. Nah, jadi oli ECA ini levelnya berapa itu nanti diinformasikan menuju ke TMS. Terus error signal, kalau terjadi error di bagian ECA-nya, nanti akan dikasihkan informasi juga ke TMS sehingga TMS bakal bisa menampilkan error di SDP3 atau TMS akan ngasih informasi menuju ke instrumen cluster sehingga instrumen cluster akan memunculkan error. Terus selanjutnya adalah presence sensor for low level to fluid only no cloud condition. Jadi ketika terjadi low level di reservoir atau fluid ini ya, reservoirnya ini nanti akan memberikan informasi menuju ke TMS, TMS nanti ngasih ke ICL, ICL akan ngasih informasi di panelnya bahwa fluid atau cairan atau oli ECA-nya itu kondisinya low. Selanjutnya ini ada ECA respon communication dari GMS. Ya, respon ECA-nya itu ini ECA merespon komunikasi dari GMS atau Transmission Management System atau GMS ya. Ini sama saja. Ini ACC pedal ya, speed application. Jadi kalau akselerator pedal itu posisinya di mana? Apakah diinjak atau tidak? Nanti ECA bakal merespon itu. Jadi kalau posisinya nggak diinjak, nanti berbeda dengan posisinya diinjak. Terus ada engine revolution load. Jadi load dari engine-nya itu seberapa, ECA akan merespon itu juga. Terus selanjutnya position dari gear selection for gear request. Jadi ini perintahnya masuk speed berapa, nah ECA akan merespon itu. Jadi yang memerintahkan tetap dari TMS atau GMS. Ini untuk ECA-nya, kalau kita lihat di sini ECA ini menggunakan motornya adalah, kalau kita lihat di ini motornya menggunakan 24 volt DC power dan inisial untuk ampernya ini adalah 19 sampai dengan 55 ampere ya. Ini untuk inisialnya. Inisial itu ya untuk pergerakan awal. Terus selanjutnya di sini ada dua bagian, ada motor silinder, ini silinder yang kecil sama sleeve silinder, ini yang besar yang atas. Terus pergerakan maksimumnya untuk si pergerakan motornya ini, muternya ini maksimumnya adalah sekitar 4.500 sampai dengan 5.500. Jadi ringnya itu segitu. Jadi dengan putaran 4.500 sampai 5.500 ini nanti pergerakan dari motor silinder ini adalah 44 mili. Jadi kalau motor ini muter dengan putaran segini, maka pergerakan majunya
motor silinder ini adalah 44 mili. Karena silinder atas dan bawah ini perbandingannya adalah 1:2, jadi yang atas ini perbandingannya 2 kali lebih besar, maka pergerakannya yang atas ini jadi setengahnya ya. Jadi kalau ini pergerakannya 44 mili, maka oli yang di sini akan dialirkan menuju ke atas buat nyuplai di atas. Ya, karena perbandingan silindernya lebih besar, yang atas ya maka pergerakannya akan lebih pendek, tapi kekuatan dorongnya makin besar. Yaitu pergerakannya itu adalah 22 mili untuk pergerakan dari slip silinder. Kalau kita lihat selanjutnya di bagian sini, nah ini bagian motor. Bagian motor ini nanti akan memutar yang ini. Nanti kalau di sini ada 3 aliran ya. Jadi ada nanti tergantung yang dialiri positifnya yang mana, negatifnya yang mana. Ini yang akan membuat motornya ini bergeraknya nanti bisa berbeda, muter kanan atau muter ke kiri. Terus selanjutnya dari motor ini karena motor ini di dalamnya nanti kan ada Warren gear ya. Nah, Warren gearnya ini kalau kita lihat ini nanti bakal keluar masuk kalau yang motornya ini akan diputar ya. Ini rotornya si motornya ini ketika berputar maka Warren gear ini akan keluar atau masuk ya, mendorong si Warren gearnya ini. Nah, di sini ada sensor ini mendeteksi putaran ya. Jadi ini memanfaatkan medan magnet nanti dia akan dideteksi oleh si sensornya. Jadi motornya ini berapa kali putaran itu nanti akan dideteksi oleh si sensornya. Kalau yang ini adalah di slip silinder yang bagian atas ya. Slip silinder ini juga dideteksi ada sensornya. Ini yang akan dideteksi. Terus ini adalah lempengan sensornya. Jadi pergerakan slip silinder maju mundurnya itu akan dideteksi oleh si controller. Jadi maju berapa mili itu nanti controller akan tahu. Terus selanjutnya ini adalah powertrain. Kalau kita lihat ini adalah perintah ke klat pada saat posisi akselerator pedalnya belum diinjak ya. Umpama kita masuk speed tapi akselerator pedalnya ini belum diinjak. Ketika akselerator pedalnya itu belum diinjak, maka klatnya ini posisinya ini adalah disengage ya. Klatnya disengage. Ini kalau kita lihat akselerator pedalnya masih belum diinjak, maka klatnya akan disengage. Tapi nanti ketika akseleratornya pedalnya ini diinjak, RPM-nya akan naik, maka klatnya ini akan mulai engine. Ya, klatnya itu mulai engine. Ketika klatnya engine berarti ya putaran engine akan diteruskan ke transmisi ya. Nah, nanti dia akan full engine sehingga nanti semua putaran engine akan diteruskan ke transmisi. Nah, kalau secara gambar di sini panjang ya, tapi aktualnya nanti ya ini akan engine-nya akan sangat cepat. Nah, ini untuk kontrol untuk shift up ya. Shift up itu berarti gear shift-nya itu dari rendah ke tinggi. Contohnya ini 10 ke 12. Nah, untuk shift up ini saya contohkan di sini ada beberapa karakteristik ya. Contohnya ketika ada perintah shift up berarti controller itu memerintahkan untuk menurunkan torque-nya engine. Ketika ada perintah untuk menurunkan torque-nya engine, maka klat ini akan disengage ya. Karena ini masuk speed 10 itu posisi klat pasti engage ya. Dia akan meneruskan putaran ke transmisi. Karena ada perintah untuk shift up, maka klatnya akan disengage. Nah, nanti setelah disengage, RPM-nya ini juga akan diturunkan. Karena ini akan melakukan shift up. Jadi untuk mempersmooth ya RPM engine itu menyesuaikan akan diturunkan. Nah, nanti setelah RPM engine diturunkan, nanti klatnya itu akan engine lagi ya. Setelah klatnya engine, RPM engine turun ya otomatis nanti bakal gearnya bakal engine ya. Nah, nanti di gearnya juga akan ada synchron mesh untuk menyesuaikan kecepatannya biar engine-nya itu lebih smooth.
Nah, ini merupakan perintah untuk perubahan gear shift up. Demikian untuk pembahasan hari ini, silahkan rekan-rekan yang ingin sharing, silahkan di kolom komentar.